Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Immortal Si, bahkan jika Si Hao mengucapkan kata-kata ini sendirian, dia masih akan merasa itu sangat aneh, membuat pikirannya agak berat. Apakah ini yang disebut bencana umur panjang? Dia benar-benar mengalaminya juga. Apa yang disebut bencana umur panjang adalah sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui dengan jelas, tetapi sekarang, dia memiliki beberapa tebakan, melihat beberapa petunjuk. Apakah kalian semua satu makhluk, atau tiga makhluk yang berbeda? Si Hao bertanya. Tengkorak dan tulang lengan jelas berbeda warna. Terlebih lagi bola mata itu terlalu besar, sepertinya tidak muat di tengkorak kristal. Satu atau tiga, apakah itu penting bagimu? Tengkorak kristal melepaskan sedikit cahaya berapi-api dari dalam rongga matanya, berwarna ungu emas, menyeramkan dan misterius, membuat orang merasa seolah-olah bahkan jiwa mereka akan mulai berdenyut. Saya tidak ingin tulang orang lain bergabung ke dalam tubuh saya sendiri. Si Hao berkata, menolak seperti ini. Ini awalnya seharusnya menjadi kekuatan yang mudah diperoleh untukmu, namun kamu menyerah begitu saja, aku tidak bisa mengerti sama sekali. Jika Anda bergabung dengan tulang ini, Anda bisa mendapatkan kekuatan abadi. Tengkorak kristal berkata sambil menghela nafas. Jenis kekuatan itu adalah sesuatu yang bisa aku kembangkan sendiri. Si Hao menjawab. Ada jalan emas besar yang bisa kamu ambil, memungkinkan kamu untuk bangkit dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mengapa kamu mengambil jalan yang jauh? Anda harus memahami bahwa dunia sekarang samar dan sulit dipahami. Arus bawah melonjak, sedikit lebih banyak kekuatan adalah sedikit lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Menolak seperti ini bukanlah pilihan yang masuk akal, kata tengkorak kristal. Lalu bagaimana dengan apa yang harus saya bayar? Si Hao dengan tenang bertanya. Kamu tidak perlu membayar apapun selama kamu mewarisi kekuatan paling suci ini. Pastikan itu tidak menghilang begitu saja ke dunia ini tanpa alasan, kata tengkorak kristal. Si Hao menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu menolak, atau kamu tidak percaya padaku? Tengkorak kristal bertanya. Ada individu yang sangat kuat yang mengatakan kepada saya bahwa semakin kuat keberadaan, semakin mereka akan peduli tentang keseimbangan, memperhatikan karma. Meskipun hubungannya denganku tidak buruk, itu selalu melakukan pertukaran yang setara. Tentu saja, itu masih menipu saya. Baiklah, jika kamu bersikeras merasa seperti ini, maka itu juga bisa diartikan seperti ini. Di masa depan, ketika Anda punya waktu, bantu kami membalas dendam, tebas musuh kami. Kata tengkorak kristal. Kamu tidak jujur. Si Hao mundur. Mengapa mereka tidak membicarakan hal ini sebelumnya? Hanya ketika mereka membuka kedoknya, apakah mereka memintanya untuk mengambil bagian dari karma? Ini kemungkinan besar masih bukan kebenaran. Pada kenyataannya, setelah Immortal Mu, Immortal Wang dan Immortal Qin, dia merasa seperti ini membawa risiko yang luar biasa. Pada akhirnya, dia mungkin mati tanpa tanah pemakaman yang layak. Dia tidak ingin terjebak dalam masalah lagi. Anak muda, kamu sangat luar biasa, kecepatan pertumbuhanmu telah membuat kita semua terkejut. Hanya saja, kamu harus mengerti bahwa yang paling tidak dimiliki dunia ini adalah waktu, kamu perlu mengerti untuk menghargainya. Ini adalah kesempatan bagimu untuk menjadi naga, ini akan menghemat banyak waktumu. Aku takut dikutuk dalam kutukan abadi, aku takut setelah aku menyatu dengan salah satu dari kalian, ketika saatnya tiba, aku tidak lagi menjadi diriku sendiri. Si Hao sangat langsung, tidak berbelit-belit sama sekali. Jika ada beberapa rencana yang terjadi, tidak perlu menyembunyikannya. Dengan tibanya zaman tanpa kultivasi, dunia berubah, makhluk-makhluk dari semua wilayah telah mundur. Sekarang saat-saat yang menakutkan mendekat, dunia menjadi damai. Saya tidak berpikir bahwa saya kekurangan waktu, ini adalah kesempatan saya. Si Hao lebih lanjut berkata. Dia kemudian menambahkan, jika kalian semua benar-benar memiliki beberapa jenis rencana, kita dapat bekerja sama, memberi saya dukungan dalam aspek lain, dan pasti akan ada pengembalian di masa depan.
Anda semua dapat melihat bahwa kecepatan kultivasi saya sangat cepat, layak untuk didekati. Sementara itu, bahkan jika saya tidak bergabung dengan Anda semua, siapa tahu, suatu hari, saya mungkin menjadi sekutu Anda yang paling kuat. Anak muda, kamu terlalu berhati-hati. Kami tidak mencoba untuk melakukan kejahatan, terlebih lagi tidak mencoba untuk membuat Anda menjadi bagian dari kami, tetapi benar-benar mengagumi Anda. Nyala api di rongga mata tengkorak kristal menjadi semakin intens, secara bertahap menjadi dalam seperti dua lubang ungu emas, membuat seseorang tenang. Perlahan-lahan, Si Hao merasa semakin damai, pikirannya tenang, semua fluktuasi emosinya menghilang, sebenarnya akan tertidur. Tanpa sadar, dia tiba-tiba merasakan kantuk. Si Hao sudah menjadi makhluk tertinggi, namun dia hampir tertidur di sini, hampir daunnya berakhir di sini. Ci. Seni pedang simbol rumput dilepaskan, ditransmisikan melalui tubuh pedang, beruntun demi goresan menghantam altar. Serangan makhluk tertinggi sudah cukup untuk menjatuhkan bintang-bintang di langit. Namun, artefak di altar tidak biasa. Tulang lengan emas itu segera terbang keluar. Dengan suara honglong, itu menghantam, menutupi langit dan bumi, mengelilingi kekosongan, menutupi semua energi pedang. Setelah bentrokan yang intens, terjadi penghancuran diam-diam. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, melahap esensi langit dan bumi. Ketika tempat ini menjadi sunyi, altar itu masih ada, tulang lengannya masih seperti dicor dari emas, mengambang di kehampaan. Cahaya berapi-api di rongga mata tengkorak terus berkedip, bola mata itu masih bergerak, menatap Si Hao. Anak muda, apakah kamu mencoba melawan kami sampai mati di sini? Kata tengkorak. Kalian semua yang pertama bergerak. Jika kalian semua akan menjadi kuat, maka saya akan bertindak dengan tepat. Kata Si Hao. Dia memiliki sejumlah keyakinan, karena jika pihak lain cukup kuat, mampu bertindak sepenuhnya tanpa kendali, maka mereka tidak akan mengatakan apapun kepadanya, mereka hanya akan langsung mengambil tindakan dan bergabung dengannya. Kalau begitu, pergi saja. Kamu bahkan tidak memiliki gairah, kita hanya akan menjadi orang asing mulai sekarang. Kata tengkorak. Aku sudah mengatakan bahwa jika kalian semua percaya padaku, kita dapat memilih untuk bekerja sama. Jika kita bergabung bersama, paling banyak, itu hanya akan menciptakan kembali kekuatan masa lalumu dan pencapaianku dalam hidup ini kemungkinan besar akan berhenti di sana. Sementara itu, jika Anda semua bersedia membantu saya, itu mungkin dunia yang sama sekali berbeda. Si Hao tidak segera pergi, malah mengucapkan kata-kata ini. Setelah terdiam lama, tengkorak kristal itu berkompromi, benar-benar setuju. Murid Si Hao berkontraksi. Dia tahu bahwa mereka tampaknya agak terburu-buru, tidak punya banyak waktu lagi, atau mereka tidak perlu pergi sejauh ini. Ci. Altar itu menyusut, menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, tulang lengan emas, bola mata berdarah, dan tengkorak kristal semuanya menyusut, masih tersusun di sana. Altar melayang, muncul di depan Si Hao. Si Hao tidak berani membawanya karena takut terpengaruh oleh Dao. Bangun itu tidak mudah, biayanya tidak sedikit. Anda tidak perlu meragukan kami tidak akan menyakiti Anda. Kata tengkorak kristal. Karena kita akan berjalan di jalan yang sama, memilih untuk bekerja sama, lalu apakah ada beberapa hal yang bisa kalian semua katakan padaku? Si Hao bertanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Tengkorak kristal bertanya. Siapa kalian semua? Mengapa kalian ada di sini? Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah alam makam barat ini dibuat oleh kalian semua? Tujuan seperti apa yang kalian semua miliki dalam menggabungkannya dengan alam dewa kekosongan? Setelah menghela nafas, altar seukuran kepalan tangan menjadi sunyi, tidak ada jawaban yang terdengar untuk waktu yang lama. Si Hao juga tidak mengatakan apa-apa, menunggu dengan tenang. Jika saya mengatakan bahwa kami adalah yang kalah, dipukuli dengan menyedihkan, melupakan segalanya, apakah Anda akan mempercayai kami? Tengkorak itu akhirnya bertanya. Saya tidak akan terlalu yakin. Si Hao hanya memiliki 4 kata ini. Kami dipukuli hingga hancur, yang benar-benar kalah,
hanya memiliki beberapa kenangan yang dangkal, kami bahkan tidak mengingat diri kami yang sebenarnya lagi. Saat ini, hanya ada satu keinginan yang tersisa di benak kita, yaitu kembali ke puncak kita. Kami adalah makhluk berumur panjang, kami ingin menciptakan kembali kemuliaan umur panjang kami sebelumnya. Kata tengkorak. Ekspresi Si Hao bergerak. Apakah ini bencana umur panjang? Ada sekelompok makhluk seperti ini. Dan, apakah kamu bahkan tidak tahu siapa musuhnya? Kita tidak. Hanya ada beberapa jejak yang belum terhapus. Kami adalah yang dikalahkan dari pertarungan kecil terakhir. Tengkorak itu berkata dengan sedih. Apa? Si Hao sangat terkejut, kali ini benar-benar tersentuh. Mereka benar-benar memiliki latar belakang yang hebat. Apa yang disebut pertikaian kecil juga telah terjadi terlalu lama, sesuatu dari masa lalu yang tak berujung. Paling tidak, itu sebelum Immortal Ancient. Pertempuran terakhir, pertarungan pamungkas akan segera turun. Kami masih belum mengundurkan diri. Tengkorak kristal meraung. Si Hao berpikir dalam hati, semakin merasa bahwa pertarungan hebat di masa depan akan menakutkan, melibatkan terlalu banyak. Monster tua sejati akan melompat keluar dari era hebat yang berbeda, itu akan melebihi semua imajinasi. Apa yang terjadi dengan alam makam barat? Saya yakin Anda semua pasti tahu ini dengan baik, tidak mungkin Anda lupa, kan? Si Hao curiga. Alam makam barat tidak sengaja dibuat oleh kami. Kami sebelumnya secara tak terduga menemukan buku tulang. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa melihatnya. Ketika berbicara sampai di sini, tengkorak kristal membuka mulutnya, menyemburkan sepotong tulang hitam hangus, di atasnya memang beberapa rekaman. Namun, tengkorak kristal secara langsung menyangkal penggabungan alam Dewa Void, mereka juga tidak ingin melakukan hal besar yang tersembunyi. Ada yang lain. Si Hao tidak terlalu yakin, setengah ragu. Memang ada seseorang yang datang kemudian, ini sesuatu dalam beberapa dekade terakhir. Dia melakukan hal-hal ini, tetapi kami tidak memperhatikannya, menunjukkan kekhawatiran bersama. Kata tengkorak kristal. Seperti apa dia? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Apakah Anda semua melihat? Si Hao bertanya, ekspresinya serius. Tingginya melebihi sang, tubuhnya membawa bau busuk, seolah-olah dia adalah makhluk yang merangkak keluar dari gunung mayat. Dia sangat kuat, sisik tidak lengkap menutupi tubuhnya, tapi ada bulu salju yang jatuh dari waktu ke waktu. Tengkorak itu berkata dengan serius. Ketika Si Hao mendengar ini, kulit kepalanya mati rasa. Dia merasa bahwa hal-hal yang benar-benar buruk. Dari deskripsi tengkorak itu, dia langsung memikirkan Raja Ekor Iblis. Jangan bilang itu benar-benar makhluk ini. Ayo pergi. Si Hao berkata pada akhirnya. Dia merasa seperti ketika berhadapan dengan tiga monster tua ini, sulit untuk melihat menembus mereka, dan juga sulit untuk mengetahui apakah yang mereka katakan itu nyata atau palsu. Cara terbaik adalah menemukan monster tua lainnya, gunakan monster untuk menghadapi monster. Di alam bawah, ada kandidat yang sangat baik, yang merupakan penguasa wilayah terlarang. Dia adalah individu yang ganas yang melintasi dunia bendungan, sangat kuat. Tentu saja, dia juga hancur, sekarang hanya tersisa setengah dari tengkoraknya. Namun, keinginannya tampaknya sangat kuat, jadi dia tidak mau menghilang dari dunia ini. Altar seukuran kepalan tangan diam-diam melayang ke atas dan ke bawah. Di atasnya, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah semuanya menjadi sunyi, untuk sementara menjadi diam. Si Hao mengulurkan tangannya, melepaskan seberkas cahaya, dan kemudian bola api muncul, mengelilingi altar, membawanya menjauh dari bagian terdalam Western Tomb Realm begitu saja. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, karena orang yang dicurigai sebagai pohon katail iblis mungkin masih hidup, atau mengapa harus bertindak dengan ketakutan seperti itu. Itu bisa saja segera menyempurnakan ketiga monster tua itu. Sementara itu, alasan mengapa Si Hao bahkan bisa menghadapi tiga hantu di altar kemungkinan besar sebagian karena Raja Iblis Katail yang hanya memiliki sisa tubuh yang hancur. Namun, dia harus meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin, dunia ini terlalu kacau.
Meskipun dunia ini memasuki zaman tanpa budidaya, itu juga menjadi semakin berbahaya. Begitu usia yang paling menakutkan tiba, yang lemah tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu hanya untuk keluarganya, untuk teman-temannya, dia harus terus hidup, melindungi semua orang. Pertempuran Immortal Ancient hampir sepenuhnya memusnahkan klan 9 surga 10 bumi, apalagi kali ini. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Serangan seorang abadi sejati akan membuat lautan bintang meledak, apalagi makhluk sejati yang tak tertandingi, Raja Abadi yang tiada taranya. Saat itu, alasan mengapa 9 surga 10 bumi hancur berkeping-keping, alasan mengapa semua makhluk mati dengan menyedihkan justru karena alasan ini. Ketika para ahli yang tak tertandingi lewat, sembarang tatapan acak mungkin langsung membakar pembudidaya biasa menjadi abu. Di luar, pertempuran sangat intens, alasan utama karena makhluk baru muncul tanpa henti. Tempat ini sangat luas, binatang purba terkonsentrasi. Pegunungan primitif naik dan turun terus-menerus, muncul satu demi satu, pohon-pohon kuno menjulang ke awan. PCU, Luan, True Hawk, Three-Footed Golden Crow, dan yang lainnya menginjak-injak kubah langit, bergerak melintasi cakrawala, berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat mereka menyerang dengan membunuh. Mu Qing, Zulin, dan Si Zong semuanya memiliki luka pada mereka, bekas darah, sementara ada beberapa orang lain yang tidak bisa bergerak sama sekali, sekarang terbaring di tanah, dilindungi oleh orang lain. Ada makhluk yang sangat kuat yang membantai jalan keluar mereka, membuat semua pemimpin muda lelah. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak makhluk di sini, sementara mereka hanya memiliki beberapa ratus. Si Hao berdiri di sana, masih tidak mengambil tindakan, diam-diam menonton. Dengan suara Sou, seekor kura-kura hitam besar melompat, bersembunyi di belakangnya, melihat sekeliling. Kemudian, ia menepuk dadanya, berkata dengan tatapan kaget, kura-kura ini hampir mati ketakutan, brengsek. Aku bertemu dengan seekor kura-kura tua yang terus mengejarku. Itu pasti raksasa prasejarah. Hong Long. Sebuah gunung besar segera runtuh. Cakar hitam besar muncul, langsung menghancurkannya. Sebuah kepala hitam raksasa muncul, milik kura-kura raksasa. Kura-kura ini benar-benar kuat, kekuatan pertahanannya mencengangkan, anak-anak desa batu tidak bisa berbuat apa-apa. Kulit kura-kura yang bersinar tampak seperti dilemparkan dari emas abadi, suara kengkiang terdengar saat mereka mengenai permukaannya. Membunuh. Mu Qing mengambil tindakan. Tombak divin petir dengan kekuatan penetrasi yang menakjubkan muncul di tangannya. Dia menjadi satu dengan tombak, berubah menjadi seberkas kilat emas, maju dengan berani. Dengan suara pu, kura-kura di puncak self-release realm ini tertusuk sampai mati. Hong. Teknik berharga Kaisar Petir melonjak dengan tombak surgawi di tengah. Semuanya meledak, binatang buas di sekitarnya semuanya disambar petir sampai mereka mulai berkedut, seluruh tubuh mereka hangus hitam, beberapa bahkan lebih langsung meledak. Kekuatan Mu Qing adalah salah satu yang terbaik di sini. Binatang buas paling gila keluar menuju ke arahnya, namun dia menahan mereka semua. Bahkan jika ini hanya pelatihan, seseorang harus realistis. Makhluk yang terlalu kuat, untuk anak muda lainnya, tidak akan menjadi penyempurnaan diri, melainkan mengancam kehidupan. Tentu saja, setiap orang dari mereka harus melihat darah, merasakan jenis atmosfer kematian yang menghancurkan, dan hanya dengan begitu mereka dapat menerima temper yang mereka butuhkan dan hasil penajamannya. Mereka berjuang sampai mereka semua menjadi gila. Semua anak muda habis-habisan, orang-orang yang tergeletak di tanah semua terhuyung-huyung berdiri lagi, bertarung sambil bermandikan darah. Si Hao berdiri di sana, dengan tenang menyaksikan semua ini. Meskipun situasi ini sudah sangat berbahaya dan berdarah, dia masih tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Semua ini akan tergantung pada orang-orang itu saja. Mereka hanya berjuang sampai langit menjadi gelap dan bumi menjadi redup, matahari dan bulan tanpa cahaya. Darah menutupi tanah, bahkan tulang yang hancur terlihat, sebagian besar dari anak-anak desa batu. Binatang buas di sini bertarung tanpa henti.
Sangat sulit untuk membayangkan berapa banyak sisa-sisa yang terkubur di sini saat itu. Jiwa-jiwa perang benar-benar tak terhitung jumlahnya. Setelah diasuh oleh Western Tomb Realm, mereka semua mengembangkan perasaan membunuh. Zulin memiliki 4 bulu yang ditusukkan ke tubuhnya, serta taji tulang. Dia saat ini menghadapi beberapa burung ganas, bertarung dalam pertempuran mematikan melawan mereka. Di antara mereka, ada gagak emas yang memiliki bulu emas yang mempesona. Ada beberapa yang menusuk tubuh Zulin, berlumuran darah. Mereka terus-menerus menyerangnya. Ada unicorn yang seluruhnya seputih salju seperti batu giok, tapi itu sangat buas. Setelah menjadi gila, itu benar-benar berubah bentuk. Deretan taji tulang putih muncul di punggungnya, salah satunya menembus dada Zulin. Pertempuran ini menjadi semakin intens. Pada titik ini, semua orang merasakan bahaya, merasa bahwa mereka tidak dapat menghadapi musuh mereka seperti sebelumnya. Membunuh. Akhirnya, mereka semua menjadi benar-benar kelelahan, semua energi esensi mereka habis. Namun, monster ganas di Western Tomb Realm masih terus muncul tanpa henti. Berapa banyak sisa yang ada? Bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa dan keinginan yang hancur? Mereka setengah berwujud, setengah terbuat dari kekuatan spiritual, bahkan ada darah iblis yang dihidupkan kembali. Itu benar-benar aneh. Kata Si Hao. Tengkorak di altar kecil yang tenang berbicara lagi, berkata, jumlah sisa-sisa setidaknya jutaan, atau bagaimana jenis dunia kecil ini bisa terbentuk. Itu dibentuk dengan mengandalkan mereka. Baiklah, pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Kata Si Hao. Anak-anak muda ini sangat keras kepala, meskipun mereka sudah lama kehabisan energi, beberapa bahkan sekarat, mereka masih bertahan, berjuang dalam pertempuran berdarah. Si Hao mengambil tindakan. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, semua binatang raksasa terbang keluar seperti manusia jerami, benar-benar membersihkan tempat ini, tidak ada yang tersisa. Kemudian, dia secara pribadi mengambil tindakan, mengaktifkan esensi unik untuk kultivasi alam maha tingginya, membantu merawat beberapa orang, membantu mereka pulih dari keadaan sekarat mereka, atau orang-orang ini pasti akan mati. Masih ada beberapa hal baik di sini, setidaknya, untuk tingkat kultivasi mereka, mereka harus menjadi obat penyembuhan yang bagus. Tengkorak kristal berkata, memberitahu Si Hao bahwa ada perbendaharaan lain jauh di bawah alam makam barat. Bangun, gali tanah. Si Hao memerintahkan. Anak-anak muda selalu mematuhi kata-kata Si Hao, melakukan apapun yang dia katakan. Meskipun mereka kelelahan, mereka masih segera bangkit, mulai menggerakkan tubuh mereka, menganggap ini sebagai bagian dari latihan mereka. Bumi dan batu melonjak, permukaan terbuka. Semua orang menjadi kaget. Ada banyak sisa-sisa di bawah tanah, semuanya spesies langka. Ada beberapa yang sebesar puncak gunung, beberapa hanya seukuran ibu jari. Namun, ada satu kesamaan, yaitu mereka semua sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saat mereka menggali lebih jauh, lapisan bumi tidak lagi layu, malah membawa aura lembab. Kemudian, mereka menggali tambang yang lebih tua, sampai-sampai ada es, dengan gua es dan lubang salju. Tempat ini, mayat-mayat di sini belum membusuk, masih mempertahankan daging dan darah mereka, membawa energi darah esensi yang bersemangat. Hal-hal ini, saat itu, kami sudah makan begitu banyak sampai kami ingin muntah. Ketika anak-anak muda yang datang dari Desolate Border melihat hal-hal ini, perut mereka langsung muntah. Tengkorak kristal menjadi sedikit terdiam. Awalnya ingin memberi mereka beberapa harta, hadiah besar, karena beberapa alam kultivasi binatang purba ini sangat tinggi. Darah dan esensi ki mereka, jika diekstraksi, akan sebanding dengan pil surgawi dan obat-obatan menakjubkan. Bawa mereka kembali. Perintah Muking. Semua orang bergerak bersama, beberapa menilai mereka di dalam. Esensi yang dikandung binatang buas dan burung surgawi ini benar-benar menakutkan. Jangan sia-siakan apapun. Ketika saatnya tiba, ekstrak sumsumnya, esensinya ada yang paling mencengangkan. Si Zong berkata, sangat berpengalaman. Lumayan,
Ada mayat makhluk setengah tertinggi yang bahkan bisa kita gunakan. Setelah energi pembunuhan dihilangkan, itu dapat digunakan sebagai obat yang bagus untuk membuat tubuh marah. Zhu Lin mengangguk. Pada akhirnya, mereka kembali dari perjalanan yang bermanfaat, membawa kembali sejumlah besar tubuh binatang purba. Sementara itu, ini belum semuanya. Menurut apa yang dikatakan tengkorak kristal, kedalaman bawah tanah memiliki tingkat yang bahkan lebih menakutkan, yang mungkin berbahaya bahkan untuk dijelajahi Si Hao. Ada tubuh makhluk tertinggi. Si Hao terkejut. Jika Anda mencari dengan hati-hati, akan ada tubuh yang lebih kuat, darah mereka langka dan berharga, obat-obatan hebat yang benar-benar luar biasa. Mereka mungkin tidak kalah dengan obat-obatan abadi. Ada yang lebih kuat? Si Hao bertanya. Ada. Tengkorak kristal itu mengangguk. Si Hao mulai berpikir sendiri. Jika ada yang lebih kuat, lalu level berapa mereka? Bukankah tempat ini terlalu menakutkan? Sebenarnya memiliki banyak makhluk menakutkan. Di tingkat terdalam, disitulah kita dikuburkan. Tengkorak kristal berkata dalam-dalam. Si Hao tercengang, dan kemudian dia benar-benar mengerti. Apakah sumsum tulang di tulangmu masih ada? Apakah kalian semua masih membutuhkannya? Si Hao bertanya dengan tenang. Tengkorak kristal menatapnya, api ungu emas di dalam rongga matanya perlahan berdenyut. Tulang lengan emas itu juga perlahan melayang, sementara bola mata yang berdarah itu juga menatapnya. Si Hao memutuskan untuk berhenti, tidak bertanya lagi, tidak lagi memikirkan hal-hal itu. Senior, karena tempat ini dipisahkan menjadi beberapa lantai, terkubur di dalamnya adalah jenis harta karun ini. Di masa depan, saya harus meminta Anda untuk memperlakukan keturunan ini dengan baik. Si Hao bertanya. Anda ingin kami membimbing mereka dalam pelatihan mereka di sini? Tengkorak kristal bertanya. Tepat. Si Hao mengangguk. Apakah kamu tidak takut dengan Raja Katail Iblis itu? Saya sendiri tidak takut, dan dengan para senior menjaga anak-anak, saya percaya seharusnya tidak ada masalah. Kata Si Hao. Kami telah mementingkan Anda, tetapi Anda sekarang membuat kami mengajar dan mengawal anak-anak nakal ini. Tengkorak kristal tidak puas. Kemarilah, kalian semua masih tidak memberi hormat kepada para senior ini. Seru Si Hao. Sekelompok anak muda berbaris dengan tertib, berjalan bersamaan, menyapa mereka dengan hormat, menunjukkan rasa hormat yang besar. Mereka kembali ke desa batu, mulai mengekstraksi sumsum, mengekstrak esensi daging dan darah, menyempurnakan semuanya menjadi pil surgawi. Ini semua adalah obat-obatan hebat yang tak ternilai harganya. Adapun Si Hao, dia membawa altar kecil dan 3 makhluk bersamanya, langsung mencari penguasa wilayah terlarang. Ketika mereka baru saja mendekat, penguasa wilayah terlarang sudah merasakan sesuatu. Tidak seperti sebelumnya, dia naik ke udara, pakaian putih lebih bersih dari salju, wajah seperti batu giok, berdiri di udara, melihat ke bawah di tempat ini. Semangat yang sama, dia angkat bicara, suaranya membawa sedikit pesona. Jika dia masih bisa hidup kembali, ini pasti akan menjadi pria yang sangat cantik, memiliki temperamen yang luar biasa. Altar kecil itu bergoyang. Tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah bergetar, bahkan merasa sedikit gelisah. Mereka merasakan semacam tekanan kuat. Dao saudara telah pergi sejauh ini di jalanmu. Saya baru tahu ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana bocah ini bisa setuju dengan mudah, apalagi mengatakan bahwa dia membawa kita ke sini untuk membangun karma baik. Ternyata dia ingin mengintimidasi kita, penuh kebencian. Heh, di era mana Dao saudara tinggal, kapan kamu melampaui? Pada saat itu, lupakan tengkorak kristal, bahkan tulang lengan emas dan bola mata yang benar-benar melepaskan fluktuasi kehendak surgawi, berbicara di sini. Seharusnya lebih lambat darimu. Apakah kalian semua sudah masuk ke bendungan? Tuan wilayah terlarang bertanya. Kamu, pergi ke sana sebelumnya. Tengkorak kristal terkejut. Itulah sumber dari semua kekacauan. Anda dapat kembali hidup-hidup setelah masuk. Tatapan bola mata yang berdarah itu dalam. Tubuhku sudah mati, tetapi daoku tetap gigih.
sisa-sisa akan berkeliaran di dunia, hati membawa kengganan. Tuan wilayah terlarang berkata. Kemudian, penguasa wilayah terlarang menyambut mereka dengan rendah hati, mengundang mereka untuk duduk dan minum teh, mengobrol. Namun, mereka bertiga tidak memiliki tubuh, dan mereka tidak dapat membuat tubuh asli mereka muncul, hanya dapat terus melayang di atas altar itu. Si Hao sangat terguncang. Dia tahu bahwa dia benar-benar membawa ketiga monster ini ke tempat yang tepat, masih lebih baik bagi penguasa wilayah terlarang untuk mengobrol dengan mereka. Dia juga ingin memahami beberapa kebenaran. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.